Going offline, menemukan jati diri di dunia penuh distraksi. Karya Desi Anwar. Bagian 1. Mengapresiasi hidup dan kehidupan. Kemampuan mendengarkan. Mendengarkan dengan penuh perhatian adalah anugerah yang kau tebarkan bagi orang-orang di sekitarmu. Ada sebatang pohon di luar jendela kamar saya, dan kala saya terbangun di pagi hari, sebelum turun dari ranjang, saya sering leyeh-leyeh dulu di bawah selimut, sambil mendengarkan kicauan burung-burung di pohon itu, seperti yang biasa mereka lakukan setiap pagi untuk menyambut hari baru. Di antara beragam kicauan mereka, ada yang mirip pergunjingan dan kicauan dengan suara rendah berulang-ulang. Saya mencoba menghitung berapa jenis burung yang ada di luar sana dan apa yang mereka bincangkan satu sama lain. Betapa riang mereka berkicau, betapa meriahnya hidup mereka, dan betapa menyenangkan menyimak mereka setiap kali saya terbangun di hari baru. Lalu telinga saya menangkap bebunyian lain yang biasanya menyertai fajar menyingsing. Ada dengung lembut AC di kamar, dan pada waktu tertentu, suara kecipak air jatuh ke kolam di taman belakang sewaktu tukang kebun menyalakan pompa untuk sirkulasi air, yang pastilah membuat lusinan ikan koi penghuni kolam itu bersukacita. Di luar pagar, terdengar suara-suara kegiatan para tetangga, teriakan dan kegaduhan anak-anak yang berangkat ke sekolah, suara melengking penjajah roti yang menjajakan dagangannya sambil mendorong gerobak rotinya, suara mesin sepeda motor dan mobil yang lewat di jalan depan rumah. Sesekali dari taman depan terdengar suara meong kucing saya yang cerewet. Kadang-kadang saya terbangunkan oleh cuaca hujan dan berangin di luar. Bila itu yang terjadi, suara hujan menerpa kaca jendela kamar tidur dan mengetuk-ngetuk bingkai kayunya, menembus telinga, menyusup ke dalam mimpi, dan membuat saya terbangun sebelum siap menyambut hari baru. Dan saya membayangkan di balik tirai kamar yang tertutup ada makhluk-makhluk menyeramkan berupaya menyelinap masuk di dalam jendela. Ada kenikmatan dalam memasang telinga dan menyimak beragam suara di sekitar kita. Dunia ini dipenuhi oleh suara. Segala sesuatu bersuara, dan setiap suara itu unik dalam caranya masing-masing. Sebagian suara lebih enak didengar ketimbang yang lain. Ada pula suara yang menyakitkan gendang telinga. Namun menyimak suara-suara ini seraya membayangkan benda-benda yang menyembunyikannya, sembari mengapresiasi tekstur dan volume yang ditimbulkannya ketika menyusup ke dalam telinga. Bagi saya merupakan keasyikan tersendiri. Sama halnya ketika saya berusaha menangkap momen yang berlangsung sekejap, sesuatu yang amat berharga yang terlalu cepat terlepas dari perhatian ketika berbagai kegiatan harian menyita perhatian saya. Namun pada saat-saat antara itu saya merasakan sensasi kepuasan yang muncul dari keterpautan pada hal yang nyata. Tidak hanya dengan sekeliling saya, tetapi juga dengan diri saya, dengan saat ini, dan dengan hidup ini sendiri. Namun, berapa banyakkah di antara kita yang masih menyempatkan diri menyimak sesuatu dalam rangka mengapresiasi berbagai suara di sekeliling kita? Diam dan menyatu dengan semuanya. Berapa banyak di antara kita yang menyempatkan menyimak bunyi gemersik dedaunan, nyanyian burung-burung, tangisan bayi di malam hari, atau mungkin deru kendaraan yang melaju di jalan bebas hambatan. Benar-benar mendengarkan
tanpa menilai semuanya sebagai kegaduhan yang mengganggu, atau bahkan menjadi tak lagi terdengar di telinga karena kita mengabaikan keberadaannya. Bagaimanapun, kita hidup dan menciptakan dunia yang dipenuhi bebunyian yang tidak untuk kita simak, melainkan untuk terus-menerus memberi kita latar belakang kebisingan demi meramaikan hidup kita, seperti kebiasaan kita menyalakan televisi bukan untuk ditonton, seakan-akan kesunyian itu lebih menyakitkan telinga ketimbang suara bising dari kotak yang menyala di pojok ruangan. Kita mendengar berbagai bunyi tanpa pernah benar-benar mendengarkannya. Dan ini berlaku pula ketika orang sedang berbicara kepada kita. Seringkali kata-kata mereka hanya memasuki telinga kita dan lesap bagai air mengalir ke dalam lubang bak cuci tanpa jejak sedikit pun. Seolah-olah kita tidak mampu mendengarkan dan memasukkan ke dalam telinga kita tekstur suara mereka. Nuansa-nuansa makna, emosi, dan hasrat yang menyertai suara-suara itu. Padahal di dalam semua itulah kita dapat menangkap dan memahami sepenuhnya apa yang sedang disampaikan. Alih-alih kita kerap kali tenggelam dalam kebisingan di dalam kepala kita sendiri, sementara kata-kata itu hanya mengiang di telinga kita. Kita tersita oleh berbagai rencana yang kita buat, oleh kecemasan tentang apa yang orang katakan tentang kita, oleh pembaruan dan unggahan entah siapa di Twitter, Facebook, dan Instagram, dan kehidupan menakjubkan yang mereka tampilkan. Kita hanyut oleh rasa sesal karena pesan yang tak dijawab dan kemasigulan karena ketinggalan percakapan dan gunjingan di dunia virtual. Sungguh memprihatinkan. Karena kita melekat erat pada ponsel pintar kita dalam rangka ingin terus terhubung. Kita dengan bodohnya mengabaikan keterhubungan yang nyata dan berharga yang dapat kita jalin. Pertama, keterhubungan dengan sekitar kita dan dengan perasaan bahwa kita benar-benar berada di dunia ini. Yang jauh lebih penting, sesungguhnya ketika kita terhubung dengan dunia yang ada di dalam genggaman, kita telah kehilangan keterhubungan nyata dengan orang lain yang duduk di hadapan kita. Makhluk hidup yang keberadaannya bila disimak selayaknya dapat membuat kita terhubung sepenuhnya, tidak hanya dengan satu sama lain, melainkan juga dengan diri kita sendiri. Dan dengan melakukan itu, kita telah meluputkan karunia hidup paling berharga, karunia yang kita berikan kepada orang lain dan diri sendiri, yaitu kehadiran kita.